Pihak terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ferry Sambo telah menyampaikan tanggapan mereka atas replik JPU. Momentum yang bisa menjadi pembelaan terakhir mereka sebelum sidang vonis pada pekan depan. Bagaimana urgensi duplik bagi tuntutan hukuman para terdakwa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof. Hipnu. Selamat siang Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Prof. Hipnu, ini adalah langkah terakhir sebelum nantinya masuk ke garis finish atau vonis yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Februari mendatang. Kalau Prof. Hipnu menilai bagaimana sebenarnya urgensi atau tingkat kepentingan duplik bagi terdakwa? Ya, tingkat duplik bagi terdakwa itu sebetulnya untuk meyakinkan kembali. Jadi mengulang kembali apa yang di dalam suatu pembelaan, tapi dalam situasi yang lebih rangkuman, gitu, konkret. Oleh karena itu, dari tadi, apakah Pak Sambo, apakah Ricky Rizal, apakah Kuat, selalu berpikir bahwa ingin mencoba menguraikan norma kembali. Tapi norma kembali ini oleh penuntut umum sudah diuraikan di dalam suatu penuntutan. Dengan demikian, dalam sejarah peradilan, replik duplik memang tidak menguraikan kembali. Makanya replik duplik hanya jawab-menjawab. Yang cukup menarik, jawaban-jawaban dari replik maupun duplik seolah-olah malah menjadi tidak pada konteks yuridis, tapi saling sindir. Gitu Mas. Ini yang terjadi. Saling sindir karena menginginkan penasihat hukum terkait duplik ini ingin menggambarkan kembali, coba digambarkan kembali tentang kaitannya misalkan Pak Sambo, perencanaan itu seperti apa. Karena kemarin penasihat hukum juga sudah menggambarkan. Lah, ini yang tidak pernah ada dua sisi yang ketemu. Karena tadi katakan bahwa sisi objektif dari penasihat hukum itu adalah subjektif. Tapi sisi dari penuntut umum adalah objektif yang subjektif mewakili negara. Disinilah suatu gambaran yang kalau kita garis tidak pernah ketemu Mas. Makanya ketemunya itu yang menarik bagi saya adalah Pak Sambo dalam dupliknya bertobat dalam arti bertanggung jawab, menyesali, itu alasan-alasan yang saya kira secara sosiologis bagus terus dipertahankan gitu. Karena kalau alasan terkait dengan pasal 55 ayat 1, 52 itu debatnya panjang. Apakah masuk 551 atau 52? Ini debatnya panjang karena itu harus menguraikan kembali di antara pembukti, padahal itu sudah dibuktikan di dalam pembuktian kemarin yang diuraikan dalam penuntutan dan pledoi dari penuntut umum. Jadi kalau kita lihat suatu persidangan antara penuntutan dan pledoi itu sudah seimbang Mas. Nah, antara replik duplik ini sudah seimbang, tapi bagian dari uraian yang lebih ke arah kalau kita makalah itu rangkuman terhadap suatu peristiwa. Sehingga kalau ditarik kembali ya nggak ketemu gitu. Karena dalam perkara pidana yang saya tahu replik duplik ya juga jarang terjadi. Coba kita kalau lihat kasus korupsi itu replik duplik nggak pernah terjadi. Ya ada 1-2 lah. Karena ini replik duplik memang memberikan gambaran bahwa kalau kita lihat sistem peradilan pidana itu memberikan ruang yang penuh unsur pembelaan. Karena unsur pembelaan itu biar ada suatu hak yang sama. Asas hukum kita adalah asus akusatum, menempatkan subjek yang sama sehingga ada waktu yang sama. Karena peradilan kita itu Indonesia itu kan peradilan negara Mas, sivilo, hakim negara, jaksa negara, kemudian penuntut umum sama polisi negara. Lah, terdakwa ini posisi yang tidak imbang, makanya diequalkan supaya sama yang didampingi oleh teman-teman penasihat hukum. Lah, disinilah saya kira adu argumentasi itu sangat menarik, tapi begitu masuk replik duplik agak tidak ada titik temu, yang ada imajinasi, tidak profesional, tidak menguraikan kembali dan sebagainya. Ya itu yang wajar karena disitulah kepentingan masing-masing antara penasihat hukum dan penuntut umum. Hakim nanti akan melihat dari apa yang disampaikan. Jadi kalau kita lihat ya kembali pada tuntutan dan pembelaan itu pokok poin, interpoin di dalam suatu persidangan. Baik, artinya bisa kita simpulkan bahwa duplik itu hanya rangkuman, begitu jawab-menjawab, dan biasanya ada unsur-unsur emosional saling sindir antara JPU dan pihak kuasa hukum. Tapi apakah dalam proses replik atau duplik ini terdakwa bisa membawa fakta baru misalnya?
atau hanya cukup penegasan-penegasan apa yang sudah disampaikan saja seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Prof. Hipnu? Secara teori tidak ada masalah, secara teori ya, karena belum ada suatu putusan. Tapi secara praktek agak sulit, karena kita pengadilan sudah memberikan waktu yang penuh. Satu, kedua waktu sudah mau habis, kan itu. Jadi kalau perdebatan mulai nol kembali. Inilah yang harus dipersiapkan sejak awal dalam suatu persidangan. Karena apa? Waktu persidangan itu kita sudah dibatasi. Minimal itu kalau kemarin itu waktu itu sudah 90 hari. Kita sudah perpanjangan pertama 30 hari loh Mas. 6 Februari itu besok sudah perpanjangan kedua. Ini suatu peradilan yang luar biasa sebetulnya. Kalau dihitung dalam setahun tidak lebih dari 5 peradilan yang sampai melakukan perpanjangan istimewa selama 60 hari. Di luar 90 hari yang ditentukan dalam UA. Ini suatu luar biasa. Tapi ini bagus. Bagus. Artinya hakim memberikan ruang penuh yang seobjektif mungkin di dalam suatu persidangan. Memberikan ruang siapapun bisa meliput. Demikian juga memberikan ruang terhadap pembuktian dengan saintifik yang segala-galanya dikeluarkan. Baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Sehingga sampai menambah waktu. Ini kalau kita lihat dari suatu sistem, asas cepat nggak ketemu Mas. Asas cepat nggak ketemu. Kita habis waktunya itu hampir, ya berapa? 90 hari kita sudah tambah 120 hari. Besok 6 Februari ini. Makanya kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengajukan permohonan karena putusan itu tadi dibacakan kalau nggak salah tanggal 13 untuk Sambo, 14 untuk Kuat Ma'ruf. Padahal selesai persidangan tahap pertama itu adalah 6 Februari. Nah, itu Mas. Belum lagi nanti siapa tahu hakimnya, waduh belum siap, mundur lagi. Ya juga, itu kan hanya target pertama 14 yang mudah-mudahan 13 sudah dijalankan. Tapi kalau memang belum siap, bisa mundur lagi 2 atau 3 hari, atau bisa seminggu. Baik, begitu, ya. Mas. Prof. Hipnu, tapi kalau kita melihat 5 terdakwa ini sudah ditolak pledoinya oleh jaksa penuntut umum. Sementara dari kuasa hukum 5 terdakwa ini masih tetap berkeyakinan bahwa kelima-limanya ini bisa dikatakan secara general tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan atau tidak terkait dengan pasal 340-nya ini. Artinya di sini kan tidak nemu, tidak selaras atau tidak sinkron. Bagaimana kemudian nanti hakim ini bisa menemukan garis tengah antara perbedaan dari JPU dan juga kuasa hukum kelima terdakwa ini? Ya, kalau ada titik temu agak sulit, Mas. Dalam suatu persidangan pasti tidak ada titik temu. Namanya pandangannya sudah berbeda antara penuntut umum dan penasihat hukum. Penuntut umum berpandangan dari subjektif mewakili negara, subjektif mewakili korban, subjektif mewakili masyarakat. Oh ini ada korban, ada meninggal dunia dan sebagainya lagi. Objektif terhadap perkaranya. Artinya memang ketika penuntut umum itu memang tidak dilakukan, tapi ternyata bukti itu dilakukan, ya ada bukti terhadap suatu tindak pidana. Itu yang disebut adalah asas dominus litis yang dimiliki oleh penuntut umum, mengendalikan. Karena ini dilakukan secara sadis, oh berarti hukumannya berat. Kan gitu. Oh ini hanya sebagai penyerta, oh hanya 8 tahun. Itu pengendalinya. Asas dominus litis lah. Penasihat hukum demikian juga. Penasihat hukum berpikir dari subjektif, objektif perkaranya, tapi subjektif. Karena mementingkan kepentingannya kliennya. Nah, disinilah maka tidak ada titik temu, Mas. Titik temunya hanya satu, bahwa Pak Sambo mengakui bertanggung jawab atas suatu perbuatan ini. Itu hanya situ. Bertanggung jawab atas 4 orang itu, bertanggung jawab atas kematian, tapi tidak bertanggung atas membunuhnya. Nah, ini kan agak aneh juga. Tidak ketemu. Nah, disinilah nanti hakim itu di dalam teori pembuktian itu meyakinkan itu berasaskan negatif wedlock. Makanya nanti akan melihat berdasarkan undang-undang yang ada keyakinan tingkat keyakinan hakim itu sangat diuji. Makanya tadi Bu Rosti kan menyatakan dunia peradilan hakim sebagai wakil Tuhan. Nah, di sini harus melihat secara objektif. Objektif apa? Objektif perkaranya, objektif hukumnya. Makanya nanti dilihat dari apa objektif hukumnya, perkara dilihat kembali. Oh ternyata ya memang ada perencanaan, misalkan seperti itu kan sudah dijelaskan dari pembuktian. Karena negara itu dalam hal diwakili penuntut umum sudah punya waktu banyak, Mas. Bayangkan dari penyidikan sampai penuntutan, kan gitu kan, sampai persidangan. Sedangkan penasihat hukum
secara luas itu baru pada tingkat peradilan. Di tingkat peradjudikasi hanya bisa melihat, tapi tidak tidak bisa masuk pokok materinya kan baru itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya kira hakim nanti akan melihat berbagai aspek. Makanya nanti perenungannya bisa dari aspek yuridis, bisa dari aspek sosiologis, bisa aspek dari filosofis. Itu yang dirangkum penuh, hening, terbukti atau tidak terbukti. Terbukti putusannya diringankan atau diberatkan. Nah, gitu.